Nanti coba klik continue di layar ponselnya, bisa nggak? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Suara Ibu kedengaran dengan jelas? Dengar, Bu. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita hari ini bisa melaksanakan Zoom meeting. Ibu share screen ya materinya. Langsung aja kita bahas materinya karena waktu kita terbatas juga. Minggu kemarin itu Ibu udah share video melalui link YouTube ya. Itu udah disimak belum videonya? Udah. Udah. Ibu yakin kalau Ananda menyimak video itu dengan cermat, istilahnya betul-betul memahami, insya Allah materinya paham. Sekarang kita review lah sedikit dulu ya mengenai materi minggu lalu. Jadi minggu lalu itu Ananda sudah menyimak materi mengenai masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu adalah ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas. Artinya begini, kebutuhan manusia itu kan banyak ya, sedangkan sumber daya alamnya di Indonesia ini khususnya terbatas. Nah, itulah yang disebut dengan masalah ekonomi. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwasanya permasalahan pokok ekonomi itu terbagi atas dua teori. Yang pertama ekonomi klasik, yang kedua teori ekonomi modern. Sudah Ananda dengarkan penjelasan Ibu di video mengenai per poinnya. Selanjutnya solusi terhadap permasalahan ekonomi ada 5. Ada 4, maaf. Yang pertama, membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Yang kedua, memanfaatkan biaya peluang. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Dan yang keempat, pengelolaan keuangan. Yang kelima, penerapan sistem ekonomi yang tepat. Nah, sistem ekonomi ini terbagi atas 4 lagi ya. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Kalau di Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri, yaitu berdasarkan Pancasila dan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita lanjut membahas materi selanjutnya, Ibu mau share ini dulu nih, absen di chat, di kolom chat nanti lihat ya. Coba lihat kolom chatnya, kelihatan nggak link daftar hadirnya? Kelihatan, Bu. Oke, boleh diisi dulu. Ini Ibu lihat masih banyak yang belum mengaktifkan kamera, tolong diaktifkan kameranya ya. Bisa kebuka link absennya? Bisa kebuka nggak link absennya?
Bisa, Bu. Oke. Oke, Ibu beri waktu 1 menit buat ngisi absen. Nah, kita lanjut ya. Dari video yang telah Ananda simak minggu lalu tentang materi masalah ekonomi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Silahkan. Ibu beri waktu untuk bertanya mengenai materi masalah ekonomi. Kira-kira paham nggak penjelasan dari video itu? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ibu mau bertanya. Ya, sebutkan namanya. Wulan Sintiawati, kelas akuntansi. Ya, silakan. Di sini kan Ibu disebutin permasalahan pokok ekonomi. Menurut ekonomi klasik sama menurut ekonomi modern. Nah, kalau yang menurut ekonomi klasik kan disebutin kayak produksi, kegiatan menghasilkan barang, kayak yang apa sih namanya? Penjelasan dari ekonomi. Sedangkan dari menurut ekonomi modern, itu Bu, belum mengerti Bu. Maksudnya kayak gimana? Oh, jadi gini. Jadi permasalahan pokok ekonomi itu teorinya dibagi atas 2. Kenapa atas 2? Karena kita melihat kalau permasalahan ekonomi di masa dulu atau di sebelum kecanggihan teknologi saat ini itu disebut dengan ekonomi klasik ya. Nah, apa permasalahannya? Permasalahannya adalah dari sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang. Sedangkan kalau menurut teori ekonomi modern atau saat ini, dengan kata lain, gini, permasalahan ekonomi saat ini apa sih? Nah, permasalahannya itu juga ada 3. Yang pertama dapat dilihat dari barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Jadi maksudnya gini, contohnya perusahaan atau pabrik misalkan yang memproduksi suatu bahan makanan, permasalahannya tuh begini, perusahaan atau pabrik itu harus mampu menganalisis barang atau produk apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, karena kalau tidak seperti itu, kalau tidak dilakukan analisis terlebih dahulu, maka barang yang diproduksi oleh perusahaan atau pabrik tersebut tidak akan laku di pasaran. Jadi begitu permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memproduksinya, artinya bagaimana mendistribusikan barang atau produk tersebut. Dan yang permasalahan yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi, begitu. Jadi kalau permasalahan ekonomi modern itu lebih ke barang yang diproduksi ini buat apa sih? Cara mendistribusikannya kepada konsumen gimana sih? Gitu. Gimana, Wulan? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tadi Wulan. Nggak ada? Bisa kita lanjut ya? Ya, materi hari ini ada kelihatan filenya? Kelihatan, Bu. Ya.
materi yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis kelangkaan. Nah, materi kelangkaan ini juga sangat berkaitan erat dengan materi yang minggu lalu yang mengenai masalah ekonomi. Karena permasalahan ekonomi itu permasalahannya ya karena kelangkaan sumber daya alam itu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis kelangkaan atau hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa mampu merumuskan kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Kita lihat submateri yang pertama, kelangkaan. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kita kan tahu kalau kebutuhan manusia itu kan banyak ya, apalagi kalau di Indonesia istilahnya warga negaranya itu banyak. Sedangkan sumber daya alam di Indonesia ya banyak, akan tetapi permasalahannya adalah kita kurang mampu untuk mengolah atau mengelola sumber daya alam tersebut, sehingga permasalahannya adalah kelangkaan sumber daya alam. Artinya sumber daya alam tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia di Indonesia secara seluruhnya, secara merata, seperti itu. Contohnya apa? Kelangkaan bahan makanan di perkotaan. Nah, Ibu kan di sini di Sumedang baru 7 bulan ya, dari Januari kemarin. Sebelumnya Ibu tinggal di Bekasi 2 tahun lah lamanya. Nah, kalau di Bekasi itu ya sangat berasa kalau kelangkaan bahan makanan. Jadi seperti ini, kalau mau beli bahan makanan untuk masak, kalau udah jam 10, 11 itu udah hampir habis di setiap warung-warung itu. Jadi bahan makanan atau bahan masak, bahan-bahan bumbu dapur begitu ya, setiap warung itu terbatas ketersediaannya. Kenapa? Kalau di perkotaan kondisinya seperti itu? Karena kalau di kota itu kan kalau lahan-lahan pertanian itu kan udah jadi perumahan, jadi nggak ada lagi kayak ladang atau perkebunan, sehingga kalau di kota itu kan menunggu barang dari pedesaan begitu ya. Nah, jadi begitu permasalahannya. Sedangkan kalau di kota itu kan penduduknya padat. Sedangkan hasil dari perkebunan atau perladangannya sedikit. Daerah perkotaan menunggu dari daerah pedesaan untuk dikirim ke daerah perkotaan. Seperti itu, sangat berasa sekali. Rasanya kalau tinggal di kota, contohnya kalau di Bekasi ya seperti itu yang Ibu rasakan. Nah, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya, penyebab terjadinya kelangkaan. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam itu? Jadi di sini ada 4 penyebab. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Contohnya minyak bumi dan mineral tambang yang memerlukan jutaan tahun untuk terbentuknya kembali. Nah, kalau di Indonesia minyak bumi impor dari mana sih? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kalimantan, Bu. Minyak bumi diimpor dari mana? Dari Arab Saudi. Nah, jadi kalau minyak bumi itu sifatnya kan terbatas. Artinya dalam pengadaan minyak bumi itu memerlukan jutaan tahun untuk terbentuknya kembali. Makanya kalau sekarang kan, kalau dulu kan orang masih masak dengan minyak tanah, itu minyak tanah masih tersedia begitu ya. Sedangkan kalau sekarang kan, apalagi kalau di kota-kota itu nggak ada lagi, orang udah pakai gas buat masak gitu. Kalau di sini gimana? Kalau orang tuanya masak pakai apa? Pakai gas, Bu. Udah pakai gas juga kan, di Sumedang juga udah pakai gas. Nah, jadi di sana kelihatan kalau ketersediaan sumber daya alam itu sudah terbatas. Jadi bagaimana sih mensiasatinya? Kalau pemerintah kita kan sudah lumayan inilah, kalau gas hampir seluruh udah memakai lah sekarang. Itu tujuannya. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Apa contohnya? Misalkan hutan gundul akibat penebangan liar atau pembakaran hutan. Nah, kalau
terjadi pembakaran hutan atau penebangan liar, maka sumber daya alam seperti kayu ya terbatas ketersediaannya. Nah, penyebabnya apa? Kelangkaan kayu karena akibat ulah manusia itu tadi. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Nah, ini yang seperti yang Ibu katakan tadi. Keterbatasan sumber daya manusia. Kalau di Indonesia itu, kita tahu Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah. Nah, tapi kendalanya kita kurang mampu mengelolanya. Kurang mampunya dari segi apa? Kita kurang memiliki teknologi yang canggih untuk mengelola sumber daya alam tersebut, kita kurang memiliki modal untuk mengolahnya. Jadi yang terjadi apa? Orang asing yang mengelola, sedangkan kita kurang mendapatkan keuntungan seperti itu ya. Kalau kayak PT Freeport itu loh yang di Papua, tahu nggak? Yang tambang emas di Papua atau PT Freeport itu siapa yang memiliki saham yang besar di sana? Amerika. Sedangkan kita sebagai apa? Kita kurang memiliki keuntungan. Kita hanya sebagai pekerja saja. Jadi seperti itu contohnya. Selanjutnya, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Yang mana jumlah manusia semakin banyak, sedangkan alat pemuasan kebutuhan semakin sedikit. Mengenai poin nomor 4, Ibu mau cerita sedikit nih. Kenapa sih kalau tahu nggak, kalau negara-negara maju itu berupaya untuk memasuki atau menguasai negara berkembang? Kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Pernah dengar nggak isu-isu misalkan Cina saat ini menarik perhatian Indonesia atau berupaya berupaya untuk memiliki peran di Indonesia? Itu karena apa sih? Ya karena itu tadi, karena di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Karena kan menurut hasil penelitian untuk beberapa tahun ke depan sumber daya alam di dunia itu akan menipis. Jadi dari sekarang ini negara maju itu berupaya untuk menguasai negara berkembang. Nah, itu latar belakangnya kenapa negara maju berupaya untuk menguasai negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Agar untuk beberapa tahun ke depan kan katanya sumber daya dunia akan habis begitu ya. Jadi bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan kita nantinya. Nah, jadi negara maju begitu taktiknya untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat kalau benar terjadi kondisi dunia sumber daya alamnya menipis seperti itu. Submateri yang kedua yaitu kebutuhan manusia. Ini juga sangat berkaitan dengan materi permasalahan ekonomi dan kelangkaan kebutuhan manusia. Kita lihat dari segi kebutuhan manusianya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ini dibedakan atas 4 kelompok nanti ya. Yang pertama kita lihat jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Intensitas itu apa maksudnya? Keseringan kita menggunakannya. Yang pertama, Ibu yakin kalau materi ini juga sudah dibahas lah di SMP begitu ya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Yaitu kebutuhan untuk melangsungkan hidup. Contohnya makanan, minuman, pakaian, rumah itu merupakan atau termasuk dalam kebutuhan primer kita yang akan menentukan keberlangsungan hidup kita. Kalau nggak ada makanan ya kita tidak bisa bertahan hidup kan. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer. Contohnya apa? Alat transportasi atau perkakas rumah tangga itu sebagai pelengkap fungsinya. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya apa? Mobil mewah atau perhiasan mahal. Kalau tidak ada kebutuhan tersier ini, kita juga tidak terhalangi atau terhambat
aktivitas keseharian kita seperti kebutuhan primer gitu ya. Ini kalau kebutuhan tersier itu orang udah yang dapat memenuhinya adalah orang-orang yang ekonominya sudah melebihi kebutuhan primer dan sekundernya. Gitu. Pembagian yang kedua, jenis-jenis kebutuhan yaitu berdasarkan subjek yang membutuhkan. Dibagi atas dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kalau kebutuhan individu itu apa? Kebutuhan individu tergantung dari aktivitas atau kebutuhan individu orang itu sendiri. Misalkan kalau petani, kebutuhannya apa? Cangkul. Kalau guru kayak ibu kebutuhannya apa? Laptop misalkan, agar bisa melaksanakan PBM daring melalui Zoom seperti ini. Kalau Ananda kebutuhannya apa sebagai pelajar? Kalau daring ya handphone, buku, nah seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan individu. Sedangkan kalau kebutuhan umum adalah sarana atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua masyarakat umum, contohnya sarana dan fasilitas umum seperti jalan raya, taman, dan lain-lain. Pembagian jenis kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, ada kebutuhan yang saat ini dan ada kebutuhan yang masa yang akan datang ini maksudnya ya. Kebutuhan yang saat ini adalah orang yang lapar memerlukan makanan. Itu disebut dengan kebutuhan saat ini. Sedangkan kebutuhan masa yang akan depan atau masa yang akan datang, orang tua menabung untuk biaya kuliah anaknya. Artinya kalau menabung itu tujuannya untuk apa? Untuk kebutuhan masa depan. Sedangkan pembagian kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhannya. Yang pertama kebutuhan jasmani atau fisik atau pakaian atau makanan. Kalau kebutuhan jasmani atau fisik ini contohnya pakaian atau makanan ya. Sedangkan kebutuhan rohani seperti nasihat atau motivasi. Kita lihat materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu? Setiap kebutuhan orang itu pasti berbeda. Apa yang mempengaruhinya? Yang pertama lingkungannya. Misalkan kalau orang yang tinggal di daerah pegunungan atau beriklim dingin begitu ya, maka mereka akan membutuhkan jas atau jaket yang tebal. Sedangkan kalau orang yang tinggal di iklim yang panas atau daerah pantai begitu ya, apakah ia membutuhkan jaket yang tebal? Tidak kan? Nah, jadi kebutuhan setiap orang itu tergantung dari lingkungannya. Yang kedua yaitu kebutuhan setiap orang itu tergantung dari agama orang itu. Misalkan kalau Islam kan kita membutuhkan Al-Quran atau sajadah atau alat-alat lainnya untuk beribadah kita. Sedangkan kalau penganut agama Hindu itu hanya membutuhkan bunga dan sebagainya tergantung dari agama dan kepercayaannya. Selanjutnya yaitu adat istiadat. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan orang itu tergantung dari adat istiadatnya. Contoh sederhananya, misalkan dalam upacara adat pernikahan antara orang Sunda dengan orang Jawa pasti berbeda kebutuhannya dalam upacara pernikahannya kan. Yang selanjutnya yaitu kemajuan peradaban. Maksudnya begini, kalau dulu kebutuhan manusia zaman dulu dengan sekarang pasti berbeda. Kalau dulu itu hanya memerlukan pakaian dan makanan yang sederhana, itu udah terpenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan kalau sekarang masyarakat memerlukan alat elektronik atau alat teknologi apa, karena teknologi dan informasi sekarang sudah canggih, sudah berbeda dengan zaman dahulu. Nah, tergantung dari kemajuan peradabannya. Nah, mungkin hanya itu saja ya materi kita pada pertemuan hari ini. Boleh, silakan bertanya yang ingin bertanya. Sebentar ya, ini ada telepon, bentar ya. Boleh berpikir dulu apa yang mau ingin ditanyakan, bentar ya.
Iya, silakan ada yang ingin bertanya. Ibu beri waktu untuk yang bertanya 5 menit saja. Karena ini Ibu juga ada ini ya, urusan sedikit. Ada yang ingin bertanya? Kira-kira paham nggak dengan materi yang udah Ibu jelaskan tadi? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Nanti Ibu share ininya ya, PowerPoint-nya ya. Jadi bisa memperhatikan kembali. Nggak ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Oke, mungkin sekian pembelajaran daring kita hari ini. Insya Allah minggu depan libur ya, 17 Agustus. Minggu depannya lagi, Ibu akan tes melalui soal evaluasi. Nah, tolong dibaca dan dipelajari kembali materi masalah ekonomi dan materi hari ini nanti akan Ibu share PowerPoint-nya. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.